Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriyanti dengan NPM 1006063222140 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas preformulasi dan formulasi dari sediaan fitofarmaka tentang asam urat. Asam urat sendiri merupakan suatu penyakit sendi akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang menyebabkan terjadinya penumpukan kristal asam urat pada persendian dan juga organ lain. Asam urat ini terbentuk dari metabolisme purin yang berasal dari makanan tinggi protein, seperti daging, hati, ginjal, serta beberapa sayuran tertentu, dan normalnya diekskresikan melalui ginjal, feses, ataupun keringat. Pada penderita asam urat, umumnya mengalami nyeri dan juga bengkak pada sendi, kemerahan, kekakuan di pagi hari atau setelah istirahat, serta gangguan tidur akibat nyeri pada malam hari. Pada kondisi kronis, keluhan dapat disertai dengan nyeri otot di bahu ataupun punggung dan juga gangguan fungsi ginjal. Di Indonesia sendiri sangat beragam tanaman herbal yang tersebar, seperti salah satunya itu daun salam. Daun salam ini merupakan salah satu tanaman yang mengandung senyawa yang sangat bermanfaat sebagai penghambat dari santin oksidase, seperti flavonoid dan juga tannin. Selain itu, daun salam ini memiliki efek sebagai antiinflamasi, sehingga bisa mengurangi rasa nyeri yang timbul pada sendi. Zat aktif selanjutnya yaitu daun kelor. Daun kelor ini memiliki golongan senyawa flavonoid, khususnya yaitu senyawa quercetin. Quercetin ini dapat menurunkan kadar asam urat dengan menghambat enzim santin oksidasi sehingga konversi hiposantin menjadi asam urat dapat terhambat. Selain itu, flavonoid juga memiliki efek antiinflamasi dan analgesik yang dapat membantu meredakan peradangan sendi akibat kristal asam urat. Selanjutnya yaitu mengenai zat komplementer seperti jahe hitam. Jahe hitam atau Caemphyra palviflora diketahui mengandung beberapa golongan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tannin, dan juga polifenol, di mana golongan senyawa ini dapat berperan sebagai inhibitor enzim santin oksidase, enzim yang berfungsi untuk pembentukan asam urat. Zat tambahan yang digunakan yaitu amanitol sebagai pengisi dan perasa dengan konsentrasi yang diambilnya itu sebesar 30%. Kelarutannya yaitu mudah larut dalam air, larut dalam larutan alkalis, sukar larut dalam piridina, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Dengan inkompatibilitasnya itu manitol tidak inkompatibel dengan xylitol dan dapat membentuk kompleks dengan beberapa logam seperti aluminium, tembaga, dan juga besi. Kemudian zat tambahan selanjutnya yaitu ada Avisel pH 102 dengan kelarutannya itu praktis tidak larut dalam air, larut asam, dan pelarut organik dan NaOH 5%. Inkompatibilitasnya tidak kompatibel dengan agen pengoksidasi yang kuat. Avisel ini diambil dengan konsentrasi 8%. Selanjutnya yaitu ada amilum. Amilum ini kelarutannya praktis larut dalam etanol 95% dan air dingin, dan amilum ini dapat mengembang dalam air dengan konsentrasi 5-10% pada suhu 37 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan zat pengoksidasi kuat dan terbentuk senyawa inklusi berwarna bila direaksikan dengan iodium. Kemudian, untuk menutupi rasa pahit yang mungkin saja ditimbulkan dari ekstrak yang digunakan, maka ditambahkanlah perisa, yaitu flavor peppermint, dengan konsentrasi yang digunakannya yaitu 0,6%. Selanjutnya yaitu ada magnesium stearat. Di sini digunakan sebagai lubrikan. Kelarutannya itu praktis tidak larut dalam etanol, etanol 96% dan sedikit larut pada benzen panas dan etanol panas. Untuk inkompatibilitasnya sendiri tidak cocok dengan asam kuat basa dan garam besi. Hindari pencampuran dengan bahan yang memiliki sifat oksidasi kuat. Selanjutnya yaitu ada formulasi yang saya gunakan seperti berikut. Dari kombinasi ketiga ekstrak, baik itu daun salam, daun kelor, maupun jahe hitam, ini bertujuan untuk memberikan efek terapi yang komprehensif dengan komponen utamanya itu daun salam sebagai agen penurun asam urat, kemudian diikuti dengan penggunaan daun kelor sebagai efek sinergisnya untuk menekan terjadinya peradangan, juga komplementernya yaitu jahe hitam dalam menangani rasa nyeri sendi, pegal yang dialami oleh pasien.
Kemudian bahan pembantu seperti mannitol, Avisa PH102, amilum, flavor peppermint, dan juga magnesium stearat merupakan salah satu bahan tambahan untuk digunakan sebagai rangkaian pembuatan formulasi tablet yang akan digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan juga kesalahan selama penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.